Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di materi pertama ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar ya. Nah, sebelum masuk ke materi tentang limit, kalian pasti sudah pernah mendengar kata limit ya di kehidupan sehari-hari. Limit, misalkan contoh penerapannya adalah di dalam penerapan kecepatan berkendara. Nah, di sini ada contoh kasusnya adalah tentang penerapan perundang-undangan tentang batas kecepatan berkendara. Nah, kenapa sih ada pembatasan kecepatan di jalan? Tentunya pasti untuk keselamatan ya. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ternyata limit berpengaruh juga nih untuk keselamatan kita ya. Nah, apa sih itu limit? Jadi yang dimaksud dengan limit itu adalah hampir atau mendekati. Contohnya, Messi hampir mencetak gol, ya kan? Itu hampir atau mendekati gol dia. Kemudian limit kartu kredit ini Rp 5 juta, berarti penggunanya bisa menggunakan sampai dengan batas maksimal 5 juta atau mendekati angka 5 juta. Kemudian contoh selanjutnya, kecepatan mobil tersebut mendekati 80 km per jam. Nah, ini yang dimaksud dengan limit. Pasti juga masih banyak contoh-contoh lainnya di kehidupan sehari-hari. Lalu, ini limit di kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan limit di dalam matematika, yaitu limit fungsi? Apa yang dimaksud dengan limit fungsi? Nah, berikut ini definisinya untuk pengertian limit fungsi. Jadi, misalkan f adalah sebuah fungsi yang memetakan dari himpunan bilangan real menuju himpunan bilangan real. Dan misalkan L dan A adalah bilangan real. Ini ya, ini L-nya ya, dan ini A-nya. Ini merupakan bilangan real. Limit fx sama dengan L untuk x mendekati A jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati A. Nah, ini simbol ini adalah notasi penulisan limit ya. Nah, cara membacanya ada di sini. Cara membaca simbol tersebut, jadi limit fx sama dengan L untuk x mendekati A, atau di beberapa buku ditulis untuk x menuju A. Ini berlaku jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati A. Maksudnya apa, Bu? Fx mendekati L untuk semua x mendekati A. Maksudnya contohnya seperti ini. Contoh, tentukanlah nilai limit fungsi fx sama dengan x ditambah 1 untuk x mendekati 2. Nah, bentuk pernyataan ini bisa kita tuliskan dalam notasinya menjadi seperti ini. Limit dari x plus 1 untuk x mendekati 2 sama dengan berapa? Kita ditanya berapa sih limitnya dari fungsi ini untuk x menuju 2. Nah, ini kita dekati fungsi tersebut dengan x-nya mendekati 2. Jadi, kan kalau di garis bilangan itu kan seperti ini ya. Kalau di sini ada 2, kita dekati dari sebelah kiri, ya kan? Kita dekati dari sebelah kanan. Kan di sebelah kirinya bilangan 2 itu ada bilangan 1, 0, min 1, dan seterusnya. Di sebelah kanannya ada 3, 4, 5, dan seterusnya di garis bilangan ya kan? Nah, ini kita dekati. Katanya kan untuk semua x yang mendekati A. Ini misalkan x-nya nih, himpunan bilangan realnya ya. Kita dekati dari sebelah kiri dan kita dekati dari sebelah kanan. Berarti misalkan x-nya itu 1. Kita substitusi ke fungsinya di sini. 1 berarti 1 tambah 1 2 ya kan? Kemudian kan karena ini bilangan real ya, berarti yang di antara 1 dengan 2 juga termasuk ya. Misalkan di sini 1,5,
1,7, 1,9 dan seterusnya. Misalkan kalau 1,5 berarti substitusi ke sini jadi 2,5. Kita deketin lagi, semakin kita menuju ke angka 2, berarti lebih besar lagi dari 1,5 yaitu 1,7. Kalau 1,7 berarti jadi 2,7. Kalau 1,9, 2,9 ya kan? Nah, kalau lebih dekat lagi 1,99 berarti menjadi 2,99. Substitusi X-nya ke sini ya. Nah, kalau misalkan X-nya menuju 1,999, kita semakin dekat ke angka 2. Berarti dia menjadi 2,999 ya kan? Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau kita dekati dari ruas kiri atau dari sebelah kiri ya, dengan X mendekati angka 2, mendekati aja nih, hampir ke angka 2 gitu ya. Dia menuju angka berapa nih? 2,9999 itu menuju angka berapa? Angka 3 ya. Jadi limit dari sebelah kirinya adalah 3. Nah, bagaimana dengan limit dari sebelah kanan kalau kita dekati? Dengan cara yang sama, misalkan di sini kita dekati pertama dari angka 3 dulu. Kalau 3 kita substitusi ke sini. Limit X plus 1 dengan X yang mendekati 3. Nah, berarti substitusi ke sini jadinya 4 ya kan? Sama, semakin mendekati ke angka 2 berarti kurang dari 3 ya. Misalkan 2,7 berarti menjadi 3,7. Kalau 2,5 berarti menjadi 3,5. Misalkan 2,1 deh, supaya lebih dekat sama bilangan 2-nya, berarti menjadi 3,1. Atau misalkan 2,01 berarti menjadi 3,01. Misalkan mau makin dekat lagi ke angka 2, 2,001 berarti menjadi 3,001. Nah, ini masih bisa kalian teruskan ya. Makanya di sini titik-titik-titik. Misalkan mau 2,00001 ya kan? Ini kan belum 2 ya, tapi masih mendekati angka 2 karena masih 2,00001. Berarti di sini menjadi 3,00001 dan seterusnya. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat tadi kan ini sampai 3,00001 ya. Artinya jika didekati dari ruas kanan, limitnya berapa? Limitnya 3 ya. Nah, limitnya 3 ternyata. Nah, kalau limit kiri dengan limit kanannya itu sama, jika didekati dari sebelah kiri dan didekati dari sebelah kanan itu sama, maka dapat dikatakan fungsi tersebut memiliki nilai limit di titik tersebut. Dalam kasus ini di X-nya mendekati 2 ya. Jadi limit dari X ditambah 1 untuk X mendekati 2 itu adalah sama dengan 3. Karena tadi limit kiri dengan limit kanannya 3, jadi dia sama dengan 3. Nah, kalau kita gambarkan dalam grafiknya, maka gambarnya akan seperti ini. Tadi ini X-nya ya. X-nya 2 didekati dari sebelah kiri, kemudian didekati dari sebelah kanan. Nah, kalau didekati dari sebelah kiri, cara nulis simbolnya seperti ini. 2 min. Kalau misalkan dari kanan, 2 plus, artinya didekati dari sebelah kanan. Nah, tadi kan dikatakan limitnya mendekati L jika X-nya mendekati A. Nah, L-nya kan tadi 3 ya. Ternyata hasilnya adalah mendekati angka 3. Jadi limitnya adalah 3. Jadi kesimpulannya adalah suatu limit dikatakan memiliki limit jika limit kiri dan kanannya sama. Jadi limit kiri sama limit kanan harus sama. Ini kan menuju 3, ini juga menuju 3. Kalau salah satunya beda, nah berarti dia tidak memiliki limit ya. Ini secara notasinya, notasi dalam matematikanya dituliskan seperti ini. Limit kirinya sama dengan limit kanan, yaitu sama dengan L. Maka limit dari fx-nya itu sama dengan L ya.
Jadi kata kunci untuk eksistensi sebuah limit di suatu titik tertentu adalah suatu fungsi dikatakan memiliki limit, ini kata kuncinya ya, di titik tertentu, titik tersebut maksudnya ya, jika limit kiri dan kanannya sama, nih kata kuncinya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, memang ada Bu yang limitnya kiri dan kanan tidak sama. Nah, coba kalian perhatikan contoh dari gambar grafik berikut. Jadi untuk mencari nilai limit dan kanan itu boleh kita menggunakan tabel seperti tadi ya, kita dekati secara numeriknya, atau misalkan kita perhatikan dari grafiknya. Nah, misalkan dari grafiknya di sini, grafik kurva gambar A, ini kan X-nya menuju C ya. Jika didekati dari sebelah kiri, dia adalah di titik ini nilainya. Berarti Y-nya di sini ya. Misalkan ini L. Nah, di sini jika didekati dari sebelah kanan, ternyata sama titiknya, yaitu ini, sama-sama L. Berarti limit kiri sama limit kanannya sama, yaitu L ya kan? Maka dia memiliki limit. Selanjutnya lagi, misalkan di gambar yang B, jika kita dekati dari sebelah kiri, mendekati C ya, dia ke sini. Ini nih, berarti ya. Ini kan gambarnya dia tidak memotong ya, tidak saling berpotong, ini menuju min tak hingga. Jadi kalau ini dilanjutkan ini kurvanya, maka bentuknya menjadi seperti ini kan, ke bawah terus ya kan, menuju min tak hingga. Kalau yang ini dia dari sebelah kanan, ini menuju min tak hingga. Kalau dari sebelah kanan dia menuju tak hingga ya, suatu bilangan yang sangat besar dan positif, berarti menuju tak hingga. Nah, berarti limit kiri dengan kanannya tidak sama ya kan? Ini di sini, ini juga di sini, tidak sama nih. Nah, ini tidak sama seperti ini, berarti dia tidak memiliki limit di titik C, ya kan? Lanjut lagi ke gambar yang C. Misalkan kita dekati dari sebelah kiri, dia di titik ini ya. Kemudian didekati dari sebelah kanan, dia juga di titik ini. Berarti limit kiri dengan kanannya sama ya kan? Yaitu titik yang ini nih nilainya. Nilai Y-nya berarti nanti di sini, atau nilai limitnya. Nah, kesimpulannya, karena limit kiri dengan limit kanannya sama, maka dia memiliki limit. Nah, kalau kalian perhatikan, apa sih bedanya di gambar A dengan gambar C? Di gambar A dia bulatannya penuh ya. Sedangkan di gambar C dia ada bulatannya tidak penuh. Kalau bulatan tidak penuh berarti kan saat di sini dia tidak masuk dalam penyelesaian atau tidak terdefinisi ya. Jadi di gambar A, fungsi tersebut ketika kita substitusi X-nya sama dengan C, dia terdefinisi. Kalau ini bulatannya kosong. Fungsi dari kurva ini ketika kita substitusi nilai C, dia tidak terdefinisi. Tetapi limitnya menuju C itu ada, yaitu di titik ini. Karena dia menuju titik ini ya kan? Berapa nilainya nanti di sini? Seperti itu. Nah, kemudian lanjut gambar yang D. Nah, gambar yang D udah jelas ya. Ini terputus ya kan? Yang satu di sini, yang satu di sini ya kan? Jadi jelas limit kiri dengan limit kanannya itu berbeda, maka di sini tidak memiliki limit. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Gambar A punya limit, gambar B tidak punya limit, gambar C punya limit, gambar D tidak punya limit. Alasannya adalah dengan melihat limit kiri dan kanannya. Kalau punya limit kiri kanan berarti sama. Kalau tidak punya limit, berarti limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Nah,
Selanjutnya, contoh kedua. Supaya lebih paham lagi, apakah fungsi berikut mempunyai limit atau tidak? Nah, fungsi ini kalau fungsi seperti ini jadi dibagi ya selangnya. Jika kita substitusi X-nya itu kurang dari atau sama dengan 1, maka kita substitusinya ke fungsi yang ini. Kalau misalkan kita substitusinya untuk X-nya lebih besar daripada 1, maka kita pakai yang ini. Bentuk fungsi seperti ini ya. Nah, ini keterangannya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalau misalkan kurang dari sama dengan 1, pakainya yang X kuadrat. Kalau yang lebih besar dari 1, pakainya yang X plus 1. Sama kita dekati dari limit kiri dan kanannya. Di sini supaya lebih mudah ditabelkan perhitungannya. Dari sebelah kiri, kalau kita perhatikan, dia menuju angka berapa? Kan ini mendekati 1 ya, 0,5, 0,7, 0,9, 0,999 dan seterusnya. Katanya di sini soalnya X-nya mendekati 1. Jadi kita dekati angka 1 di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini 0,9998, berarti mendekati angka berapa ini? Limit kiri mendekati angka 1 ya. Jadi limit kirinya adalah 1. Kalau limit kanannya kita dekati dari sebelah kanan. Nah, di sini didekati dari sebelah kanan, berarti misalkan 1,1 ya. Kan kalau di garis bilangan di sebelah kanan yang angka 1 ada angka 2, ini tadi ada angka 0 ya. Misalkan di sini 1,5 jadi 2,5, atau misalkan 1,1 jadi 2,1. Lebih dekat lagi ke angka 1, 1,01 menjadi 2,01 dan seterusnya. 1,001 menjadi 2,001. Berarti kalau kita perhatikan ini dia mendekati angka berapa? Mendekati angka 2. Nah, limit kiri dengan limit kanannya bagaimana nih? Berbeda ya. Limit kirinya 1, limit kanannya 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari fx ini untuk x mendekati 1 itu tidak memiliki limit. Kalau misalkan kita tuh gambarkan kurvanya menjadi seperti ini. Kurva ini sebenarnya tidak wajib digambarkan ya, cuma hanya lebih menjelaskan lagi keberadaan limitnya. Jadi di kurva itu lebih terlihat suatu fungsi memiliki limit atau tidak. Nah, ini kesimpulannya tadi, fungsi fx untuk x mendekati 1 itu tidak memiliki limit. Nah, untuk melatih kemampuan kalian untuk menentukan eksistensi sebuah limit, silahkan kerjakan latihan bagian 1 ini ya, dengan cara seperti tadi, menggunakan pendekatan limit kiri dan limit kanan. Nah, dengan cara menggunakan pendekatan limit kiri dan kanan ini biasanya disebut dengan cara numerik atau intuitif. Jadi silahkan ini dikerjakan dengan cara cek limit kiri dan kanannya ya. Silahkan dikerjakan. Nah, pertanyaan selanjutnya nanti silahkan kerjakan ya, kumpulkan dalam GCR. Apakah kita harus selalu membuat tabel atau menggambar grafik untuk menentukan limit? Karena kalau misalkan harus didekati satu-satu seperti itu, atau misalkan kita harus menggambar grafik, itu pasti suatu pekerjaan yang kurang praktis ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan kalian perhatikan sifat-sifat limit fungsi berikut. Ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama, misalkan limit dari suatu konstanta, maka dia akan sama dengan konstanta itu sendiri. Kalau misalkan suatu fungsi dikalikan dengan konstanta, maka konstanta tersebut dikalikan dengan hasil dari limit fungsi tersebut. Atau misalkan suatu fungsinya dalam operasi penjumlahan, maka kita dapat menghitung menjadi hasil penjumlahan dari masing-masing fungsi tersebut. Kalau dikurang juga sama ya. Kemudian kalau dikali juga sama, berarti dapat kita hitung menjadi hasil kali dari hasil limit fungsi tersebut. Kalau bagi juga sama. Kalau limit dari
fx per gx dengan x menuju a, dia sama dengan limit fx menuju a dibagi dengan limit gx untuk x menuju a. Selanjutnya kalau pangkat juga sama, pangkatnya bisa dikeluarkan. Misalkan limit fx pangkat n untuk x mendekati a itu sama dengan limit fx untuk x mendekati a dipangkatkan n. Sama ya. Nah ini juga kasusnya sama. Ini jika bentuknya akar. Nah akar dengan pangkat ini kan sebenarnya sama saja ya, karena bentuk akar juga dapat kita tuliskan menjadi bentuk pangkat, ya kan? Pangkat tapi berbentuk pecahan, ya kan, kalau akar. Oke, supaya lebih paham lagi kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, ini adalah contoh yang sifat pertama. Limit 5 dengan x mendekati 2. Ini kan konstanta ya, maka sama dengan 5. Konstantanya langsung, ya kan? Lanjut, ini perkalian suatu konstanta dengan suatu fungsi. Fungsinya adalah x pangkat 3. Ini contoh yang kedua. Limit dari 2x pangkat 3 untuk x mendekati 3. Berarti 2 dikalikan limit dari x pangkat 3 dengan x mendekati 3. Nah, di sini berarti 2 dikalikan, kita substitusi nilai x pangkat 3-nya, x menuju 3-nya ke fungsinya. Fungsinya ini kita substitusi. Berarti jadi 3 pangkat 3, ya kan? Nah, 3 pangkat 3 itu berapa? Nah, ini salah ketik ya. Ini 27. Berarti 2 kali 27, 54. Dengan cara yang sama, penjumlahan tadi bisa kita pisahkan ya menjadi seperti ini. Limit dari x kuadrat ditambah x, berarti limit x kuadrat tambah limit x. Dengan x-nya menuju 1 atau mendekati 1. Kemudian ini substitusi, satunya ke sini. Ini juga substitusi lagi. Satunya ke sini. Jadi ini 1 kuadrat ditambah 1. Hasilnya adalah 2. Lanjut lagi. Sama ya, kurang lebih. Contoh yang C sama D, kalau tadi yang C ditambah, kalau yang D dikurangi. Contohnya limit dari x kuadrat dikurangi 3x. Berarti kita pisahkan, maka dia menjadi seperti ini. Nah, ini perkalian konstanta dengan suatu fungsi, maka bisa dituliskan menjadi seperti ini. 3 kali limit x untuk x mendekati negatif 1. Nah, sekarang tinggal substitusi, min 1 ke sini, berarti min 1 kuadrat. Ini dikurangi 3 dikalikan x-nya kita substitusi min 1. Negatif 3 dikali negatif 1, jadi positif 3, ya kan? Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Lanjut lagi, sama, ini perkalian, tinggal kita kalikan hasil limitnya. Yang tadi bentuknya ini berarti menjadi seperti ini. Kita kalikan, kemudian kita substitusikan, minus 2 dipangkatkan 3, yang ini minus 2 dipangkatkan 2. Hasilnya kali, yaitu minus negatif 32. Lanjut lagi untuk yang F, caranya masih sama. Ini jika pembagian, maka bisa kita pisahkan limit dari pembilang dibagi dengan limit dari penyebut. Nah, kemudian kita substitusikan nilai x mendekatinya, ini x mendekati 3, substitusi ke nilai x-nya. Berarti ini menjadi 3 kuadrat. Ini limit dari suatu konstanta, berarti tetap menjadi 1. Nah, ini limitnya x berarti menjadi 3, kalau yang ini konstanta juga berarti tetap 1. Hasilnya adalah 3 kuadrat dikurangi 1 per 3 tambah 1 adalah 8 per 4, atau disederhanakan menjadi 2. Mudah ya? Lanjut lagi ke contoh yang pangkat, sama yang pangkat juga. Tinggal pangkatnya dibuat di luar, kemudian karena ini penjumlahan dipisahkan. Nah, karena ini perkalian dengan konstanta, jadi dikalikan di depan. Nah, kemudian dipangkatkan. Hasilnya adalah ini. Yang terakhir, contoh untuk yang akar. Akarnya tinggal dikeluarkan, ya kan? Kemudian kita hitung hasil nilai limitnya, karena ini pengurangan. Kita pisahkan ya, kemudian substitusi nilai limit, lalu kita kurangkan. Akar pangkat 3 dari 3 kuadrat kurangi 1. 9 kurang 1, akar pangkat 3 dari 8, yaitu 2. Nah, kalau kalian perhatikan, kita cermati dari contoh A sampai contoh H. Ternyata untuk mengerjakan limit itu bisa kita substitusikan saja, ya kan?
Jadi untuk mempermudah penulisan, ini langsung bisa kita substitusi saja. Misalkan limit dari 2x menuju 2x pangkat 3 dengan x menuju 3. Langsung saja substitusinya. Substitusi x-nya. Masukin x-nya 3 di sini. Maka kita dapat nanti hasil 5, 4. Atau misalkan kita langsung substitusi ke sini. X-nya 1 substitusi. Maka nanti langsung kita dapat hasilnya 2. Misalkan contohnya yang ini ya. Nah, ini bisa langsung kita substitusikan. Misalkan limit x mendekati 3 dari x pangkat 4 dikurangi 1 per x plus 1. Berarti substitusi x-nya 3. 3 ini kuadrat ya, bukan 4. 3 kuadrat. 3 kuadrat dikurangi 1 per 3 tambah 1. Hasilnya adalah berarti 9 kurang 1 tambah 4, 8 per 4 ya kan? 2. Supaya lebih memudahkan penulisan. Kalau ini kan tadi dipisah dulu ya kan? Karena kita mengikuti sifat-sifat dari limit. Nah, ternyata dari sifat-sifat limit ini bisa kita simpulkan bahwa untuk menentukan sifat limit fungsi kita dapat menggunakan metode substitusi. Substitusikan nilai x-nya ke dalam fungsi. Nah, dengan catatan jika fx terdefinisi, nih catatannya dia harus terdefinisi. Untuk x sama dengan a atau fa sama dengan l, jadi kita substitusi ini nilainya ya, l. Tadi ini kita substitusi nilainya 8 per 4 ya kan? Maka limit fx tersebut adalah nilainya l, atau di sini misalkan 8 per 4. Karena dia terdefinisi, yaitu 8 per 4. Kalau tidak terdefinisi maksudnya bagaimana sih Bu? Maksudnya contohnya, misalkan setelah kalian substitusi itu hasilnya adalah 7 per 0. Seperti itu ya. 7 dibagi 0 kan tidak terdefinisi ini ya. Nah, kalau misalkan terdapat kasus seperti ini, ketika kita substitusi dia tidak terdefinisi, ini kita akan menggunakan metode yang lainnya. Jadi metode substitusi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan limit tersebut. Nah, bagaimana caranya? Apa metodenya? Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, untuk melatih cara menentukan limit dengan metode substitusi, kalian bisa mengerjakan latihan ini. Mudah ini, tinggal kita substitusi. Selama dia terdefinisi, berarti itu jawabannya. Tapi kalau misalkan dia tidak terdefinisi, nah kita akan pelajari materi itu di pertemuan berikutnya. Oke, Ibu rasa sudah Ibu sampaikan semua untuk materi pembelajaran hari ini. Untuk itu Ibu cukupkan materi hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.